Shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian, dimanapun kau berada pada saat ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan yang sempurna bagi saya dan bagi saudara. Dimanapun kau berada pada hari ini, mari kita bersyukur kepada Dia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi engkau, Bapa yang peduli akan hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat doa di hadapan Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Ada kesempatan bagi kami pada hari ini. Kami boleh kembali mendekat di dalam rumah-Mu. Kami boleh menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu bersyukur kepada Engkau. Mari Allah, terimalah segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami rindu angkat pujian bagi-Mu. Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, Allah yang telah memulihkan setiap kami, Allah yang menyembuhkan kami. Thank you Jesus.
kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang menjadi perlindungan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami perlu kekuatan yang dari surga turun atas setiap kami. Saudara yang rindu mendapatkan kekuatan surga pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, walaupun kau ada di rumah ataupun kau ada dimanapun pada saat ini, kita perlu kekuatan yang dari surga, saudara. Mari kita minta dari Allah Bapa kita, biarlah kekuatan itu menguatkan engkau dan saya. Mari kita terima pada pagi hari ini. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima, yes, cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Saudara, dalam hari-hari yang sulit, mari kita tetap bersuka cita. Karena Yesus adalah sumber kekuatanmu. Dia yang telah berjanji dan Dia pasti menggenapinya di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak pernah Tuhan Kau lalui setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu memberikan kami kekuatan Tuhan untuk melangkah hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir Tuhan kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari angkat pujian ini dari awal saudara. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kau nyatakan bagi, Kau Allah yang mengerti keadaan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
hadapan-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Di hadapan-Mu Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu beribadah, yang rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau Tuhan duduk diam seperti murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah kekuatan kami, karena hanya firman-Mu lah jawaban dalam hidup kami, di dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, juga teristimewa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang beribadah secara online Tuhan, dimanapun kami berada, entah pada saat kami di rumah, entah saat kami di rumah sakit, entah saat kami berada di luar kota, di dalam kota, di luar negeri, kami yakin Tuhan bahwa berita firman ini yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan, Shalom. Kita percaya bahwa hari ini, kalau saat ini, kalau Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, karena ini masih dalam suasana PPKM, jadi kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat kita, tidak membuat kita loyo, tetapi membuat kita tetap semangat. Seperti worship leader mengatakan, tetap bersukacita dalam masa sulit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya membawakan renungan dengan judul Kuat dalam Kelemahan. Hari-hari ini ada banyak orang yang lemah karena sakit penyakit, lemah karena kehilangan pekerjaan, lemah karena loyo, saudara tidak bisa kemana-mana. Tetapi saat ini mari kita membaca di dalam firman Tuhan, surat Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat 10. 2 Korintus pasal ke-12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Cobaan datang bukan saat kita kuat, saudara, tetapi pada saat kita lemah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pada saat dia dicobai, setelah dia berpuasa 40 hari, saat kelemahan jasmaninya itu mulai ada, saat dia berpuasa 40 hari, maka dia disitulah iblis mencoba untuk mencobai Yesus. Iblis berusaha, iblis tahu kelemahan manusia. Pada saat dia lemah, maka kita seringkali pencobaan itu datang. Seringkali kesesakan itu datang, kelemahan itu datang, saudara. Pada saat Rasul Paulus mengalami kelemahan, dia menyatakan dengan jelas bahwa justru dalam kelemahan maka dia menjadi kuat. Karena Paulus ingat, ayat yang ke-9 dia ingat akan firman Tuhan. Ayat 9 kita baca kembali, tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini. Dia mengingat kembali, menyatakan kembali akan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahwa pada saat dalam kelemahanku lah, Rasul Paulus katakan, kuasa Kristus turun atasku. Hari ini saudara, kalau kita semua sedang mengalami kelemahan. Kelemahan mungkin saudara hari ini ada di antara kita jemaat Tuhan ataupun yang mendengarkan siaran ini. Saudara saat ini lemah, saat ini engkau sakit, mungkin sakit COVID, mungkin sakit yang lain, atau mungkin engkau sedang loyo imanmu, engkau sedang lemah imanmu. Mari kita belajar dari kisah Rasul Paulus ini. Pada waktu dia menghadapi tantangan dalam hidupnya, sehingga dia mengalami kelemahan. Ada beberapa saat kita melihat Rasul Paulus dipakai dengan dahsyat. Kalau kita membaca bagian-bagian dalam Alkitab, bagaimana perjalanan Rasul Paulus, dia mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia mengalami tekanan juga yang sempurna, yang besar. Sehingga dia mengalami badai dalam hidupnya. Saudara, mungkin ini juga yang kita alami hari-hari ini. Di masa-masa pandemi yang tidak kunjung selesai. Orang berharap, kita semua berharap setelah kita mendapatkan vaksin, maka ekonomi akan mulai membaik. Ya ini doa kita saudara. Ini kerinduan kita bahwa ekonomi bangsa ini akan pulih. Roda perekonomian akan berjalan kembali. Tetapi siapa yang menyangka kalau hari ini justru COVID semakin meningkat. Bahkan penularannya begitu cepat. Bahkan ada banyak teman-teman kita yang meninggal. Ada banyak orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita. Mungkin famili kita sudah dipanggil Tuhan oleh karena sakit COVID. Saudara, inilah yang terjadi saudara. Sehingga kita merasakan bagaimana kita harus mengalami PPKM darurat. Dan kita tidak bisa beribadah secara onsite kembali. Nah, saudara, mari kita belajar saudara. Apa yang Rasul Paulus lakukan saat dia dalam kelemahan saudara? Yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan pada waktu kita lemah saudara? Yang pertama, saat kita lemah, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca 1 Tawari pasal 16 ayat yang ke-11. 1 Tawari pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang pertama saudara, ayo belajar, ayo kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita bertahan. Hanya kekuatan dari Tuhan yang membuat kita sanggup menghadapi badai. Cari Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Yang pertama saudara, saat kita lemah, jangan berputus asa. Jangan berdiam diri. Kalau hari ini saudara mungkin sedang libur, tokomu sedang tutup karena PPKM. Mungkin engkau libur, kantormu sedang libur, meliburkan diri karena PPKM. Cari hari-hari ini, cari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan dengan kekuatan Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saat engkau sakit,
apa yang kita harapkan, cari Tuhan. Saat tidak ada jawaban dalam hidupmu, cari Tuhan. Mari saudara, dengan kekuatan carilah wajah-Nya selalu. 2 Tawari pasal 16, kita maju. 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, hari ini saudara, pada waktu kita lemah saudara, saat kita tidak berdaya lagi, mungkin engkau saat ini mengalami kesulitan ekonomi, engkau butuh pertolongan Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu pujian ya saudara. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saat kita lemah, saudara yang butuh kekuatan Tuhan, cari wajah Tuhan. Pada waktu kita tidak berdaya lagi, ayo kita sungguh-sungguh. Bukan sekedar datang beribadah. Kalau hari ini saudara beribadah secara online, saudara beribadah di rumahmu, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Bukan cukup hanya 1 minggu 1 kali, tetapi setiap hari cari Tuhan. Doa pagi, doa tengah siang, doa malam. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2 Tawarit pasal 19 tadi dikatakan, Tuhan akan melimpahkan. Apa saudara? Dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini janji firman Tuhan, ya dan amin. Saudara yang saat ini engkau sakit,
Mungkin engkau mengalami kesesakan dalam hatimu. Mungkin engkau sakit COVID sehingga engkau sesak nafas. Cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami terobosan mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang pertama itu saudara. Kemudian yang kedua saudara. Saat kita lemah apa yang harus kita lakukan? Saat lemah dengar suara Tuhan. Mazmur pasal 29 ayat yang keempat. Suara Tuhan penuh apa? Kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan saudara. Kekuatan bagi yang lemah. Kalau hari ini saudara engkau lemah imanmu. Engkau lemah fisikmu karena engkau sakit. Engkau sedang isolasi mandiri. Engkau bahkan mungkin ada di rumah sakit yang mendengar berita ini. Saudara, dengar suara Tuhan. Ayo jangan lagi kita dengar suara-suara berita-berita hoax. Kita dengar suara-suara di luar yang menakutkan. Katanya ada banyak berita yang tidak benar saudara. Ada berita yang mengatakan, oh ini pandemi akan sekian tahun lagi. Oh masa-masa PPKM ini akan sampai bulan Agustus. Akan terus berjalan dengan tidak menentu. Mungkin engkau akan mendengar, oh kita divaksin justru orang malah kena COVID. Padahal sudah vaksin. Terus kalau kita nggak vaksin malah lebih parah. Bingung kita. Kita takut menghadapinya. Karena kita terlalu banyak mendengar berita-berita di luar sana. Justru berita-berita yang beredar itu lebih banyak yang tidak baik. Berita-berita hoax itu yang berita yang disebarkan orang-orang yang ini menyebarkan kekacauan. Mari kita berdoa, kita menggagalkan rencana iblis untuk bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kita menangkal berita-berita yang tidak benar. Berita-berita kekacauan ekonomi, berita-berita tentang penyakit ini yang terus bermutasi. Memang kita harus tetap berwaspada, saudara. Super waspada. Kita harus memakai masker, kita menjaga jarak, bahkan mungkin kita mentaati pemerintah untuk kita beribadah di rumah. Ayo kita tetap dengar suara Tuhan. Suara Tuhan melalui apa saudara? Melalui khotbah saudara. Seperti hari ini saudara. Saudara duduk di rumahmu. Saudara mendengar suara firman Tuhan. Suara renungan. Saudara membaca renungan setiap hari. Saudara mengikuti renungan setiap hari. Saudara membaca Alkitab secara rutin tiap hari. Itulah suara Tuhan dalam hidupmu. Mungkin juga Tuhan bisa pakai banyak cara. Tuhan bisa pakai melalui mimpi. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa berbicara bahkan secara audible kepada kita, kepada orang-orang yang diberikan kepekaan. Tetapi kita tidak sampai lemah, saudara. Jangan kita membuat kita lemah. Amin, saudara. Ayo, saudara. Dengar suara Tuhan. Saat kita lemah, ayo dengarkan firman Tuhan. Berita Injil hari ini tidak terbatas. Saudara bisa setel melalui channel YouTube. Saudara bisa dengar melalui radio. Saudara bisa dengar melalui gadget saudara. Saudara bisa baca firman Tuhan setiap saat dimanapun engkau. Engkau saat ini mungkin sedang setir kendaraan keluar kota, dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan melalui khotbah-khotbah yang saudara setel di radio. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah. Amin. Pada waktu engkau mengalami sakit hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit. Saudara, dengar suara Tuhan. Itu yang akan menyembuhkan hidupmu. Jangan dengar suara manusia. Mungkin saudara bisa mendengar suara dokter.
Saudara bisa mendengar suara nasihat-nasihat yang baik. Tetapi yang lebih penting, dengarlah suara Tuhan. Haleluya, saudara. Seringkali memang kelemahan itu Tuhan izinkan, saudara. Seperti Ayub diizinkan mengalami kelemahan, sakit, kelemahan ekonomi, hartanya habis. Bahkan dia sampai sakit. Anaknya meninggal dunia. Dia mengalami kelemahan secara berat, saudara. Tekanan dalam hidupnya begitu berat, saudara. Saudara, tetapi ayo kita menggunakan kelemahan kita ini kadang-kadang untuk kita perlu koreksi diri. Mungkin saudara saat ini ada di antara saudara yang Tuhan izinkan sakit. Bahkan mungkin saudara terpapar COVID-19. Saudara, Tuhan izinkan saudara sampai terpapar positif. Sehingga saudara engkau harus berdiam diri, engkau harus isolasi mandiri, memisahkan diri dari keluarga, engkau menyelamatkan keluargamu, engkau memisahkan diri. Saudara, coba kita lihat kitab Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, kelemahan itu terkadang Tuhan izinkan menekan hidup kita. Kelemahan itu terkadang Tuhan izinkan supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita sadar, saudara, mungkin hari ini kalau saya mendengar ada banyak cerita orang-orang yang dulunya jauh dari Tuhan. Mereka dengan kekayaannya, orang-orang kaya, orang-orang yang sungguh-sungguh super kaya. Mereka mengatakan, saya nggak perlu doa, karena saya sudah bisa diberkati Tuhan. Saya nggak berdoa pun, saya nggak ke gereja pun, saya nggak beribadah pun, saya diberkati Tuhan. Tetapi setelah kekayaannya habis, bahkan terkadang pada waktu mengalami COVID-19, kekayaannya tidak ada artinya, saudara. Ada banyak orang-orang kaya, ada banyak orang-orang yang punya uang, punya harta berlimpah, tetapi mereka tidak bisa membeli kebahagiaan. Mereka tidak bisa membeli kesehatan. Mungkin punya uang, tapi kehilangan kesempatan, rumah sakit penuh. Sehingga dia tidak bisa berobat. Sehingga dia harus meninggal dunia. Saudara, ayo melalui kelemahan kita hari ini, kita bisa belajar tentang ketetapan Tuhan. Kita ingat kembali. Saya melihat sisi positif dari COVID-19 ini. Bahwa kita tidak hidup royal. Kita tidak perlu lagi. Kita bisa menahan diri untuk kita tidak pergi ke tempat-tempat yang gak perlu, saudara. Sisi positif dari COVID ini, orang bisa menjaga diri, menjaga kesehatan. Tetapi biarlah kita belajar, saudara. Pagi hari ini kita belajar dari kelemahan kita. Kita diingatkan Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin engkau saat ini engkau punya sakit hati. Mungkin engkau mengalami kekecewaan. Mungkin engkau mengalami kemarahan. Tetapi melalui kelemahanmu hari ini, Tuhan ingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Mazmur 68 ayat 28, saudara. Bagi kita yang lemah, ayo jangan berputus asa, saudara.
Ayo kita tetap berharap kepada Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Ayo perkatakan ini. Saat engkau lemah, katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu. Memang ada pro dan kontra. Ada banyak orang yang menafsirkan seolah-olah ayat ini kurang ajar sama Tuhan. Padahal inilah deklarasi iman kita. Untuk kita berkata kepada Bapa kita di surga. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Ada satu lagu katakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saudara percaya? Ayo setiap hari perkatakan, kerahkanlah kekuatan-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap hari kita deklarasikan seperti ini. Setiap hari kita nyanyikan pujian ini, kerahkanlah kekuatan-Mu. Sebab Allah yang sudah berkuasa. Dia yang maha hadir. Setiap kita berseru, setiap kita lemah, pada waktu engkau lemah, tutup pikiran kita, tutup suara telinga kita, tutup telinga kita dari berita-berita yang tidak baik. Tapi dengar, buka telinga rohani kita untuk kita dengar firman Tuhan, untuk kita dengar suara Tuhan. Maka engkau akan kuat, maka engkau akan dikuatkan setiap hari. Sehingga imanmu akan terus muncul, imanmu akan terus naik. Dan engkau akan menerima mujizat, engkau akan menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, kesimpulannya hari ini saudara, apapun juga yang kita alami hari ini, apapun juga yang kita hadapi hari ini, jangan pernah kita lemah, amin. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut, saudara. Ayat penutup saudara, ayat terakhir, Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo saudara yang di rumah, bersama-sama kita baca ayat ini bersama-sama. Perkatakan dengan suara yang keras, supaya telingamu bisa mendengar firman Tuhan. Ayo saudara, saudara yang di rumah katakan bersama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya saudara. Segala perkara dalam hidupmu. Apa yang engkau hadapi hari ini? Kesehatanmu yang memburuk. Ekonomimu yang memburuk. Pekerjaanmu. Saudara, saya punya teman. Habis di PHK, kena COVID lagi. Apa enggak menderita saudara? Dia punya anak 3 saudara. Setelah di PHK, enggak berapa lama, 1 bulan atau 2 bulan berikutnya dia kena COVID saudara. Sekeluarga lagi kena saudara. Saudara, ayo saudara, katakan dengan iman, segala perkara, segala sakitku dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam setiap kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang
seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Kekuatan-Mu menopang Seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Bagi saudara yang lemah saat ini, saudara yang sakit saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan mulai engkau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, temukan wajahnya, dan kita mendengar suara Tuhan. Ya laraba shkini ya laraba sani. Shkini ya laraba ya raba sani. Mulai kita menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya laraba sani. Ya laraba ya raba sani.
ini Engkau yang lemah, Engkau yang butuh kekuatan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap umat-Mu, mereka yang beribadah secara online, mereka yang saat ini mengangkat kedua tangannya di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, mengalirlah kekuatan Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, segala virus COVID-19 kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini sesak nafas, mulai menghirup udara dari Tuhan. Hirup udara, tarik nafasmu. Dalam nama Yesus, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Ialah rama-rama syataka rama-rama sande. Terjadilah mujizat, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang lemah imanmu, saat ini dalam nama Yesus, kuat kembali dalam nama Yesus. Ya rama-rama syataka rama-rama sande. Rama-kata-kata rama-ya rama-rama sande. Ya rama-rama sande. Mari saudara, saudara yang bersama keluarga, Engkau bergandengan tangan, Engkau bergandengan tangan, dan Engkau menumpahkan tangan kepada anak-anakmu dalam nama Yesus. Ya rama-rama sande. Ya rama-rama. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Dan saat ini mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, izinkan hamba memohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Segala usahamu diberkati Tuhan, segala pikiranmu diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.